Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa lagi Minggu 2 Mei 2021 dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Purba secara live. Nah, adik-adik sekolah Minggu yang dikasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita akan memuji Tuhan. Untuk itu, saya undang adik-adik sekolah Minggu yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, pada pagi yang indah ini, untuk itu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami anak-anak sekolah Minggu-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu pagi ini ya Tuhan. Berkati akan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik sekolah Minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi ini Kak Omi akan menyapa kembali adik-adik sekolah Minggu. Oke, bagaimana adik-adik, sudah siap? Oke, siap ya? Halo Deren, halo Niken, halo Nikita, halo Iren, halo Cindy, halo Pipi, halo Rahel, halo Niken, halo Oi, halo Michelle, halo Michael, halo Sasir, halo Neil, halo Santika, halo Kaisar, halo Willy, halo Kayla. Oleh adik-adik sekolah Minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, saya yakin dan percaya adik-adik sekolah Minggu yang di rumah pasti sehat-sehat semua. Nah, adik-adik, kembali kita akan mendengarkan atau memuji Tuhan kembali pada pagi hari ini. Kembali kita puji Tuhan dari pujian Aku Diberkati. Pagi ini Tuhan begitu sayang kepada adik-adik sekolah Minggu, karena kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan adik-adik sekolah Minggu. Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah di pagi ini. Nah, sebelum kita mendengar cerita dari firman Tuhan, kembali kita puji Tuhan dari pujian baca kitab suci, doa tiap hari.
kembali kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan rindu membaca akan firman-Mu. Biarlah firman yang kedengarannya Tuhan kami akan tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing, ya. Kalau Alkitab kita sudah ada di tangan kita, oke, kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana cerita itu berkisah tentang perjalanan Musa bersama bangsa Israel. Di situ Musa bersama pengikut-pengikutnya atau bangsa Israel, dia melakukan perjalanan yang begitu jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka tibalah dia di suatu tempat yang Tuhan telah tunjukkan, yaitu di Rafidim. Setelah mereka tiba di sana, mereka membuat kemah. Tetapi sepanjang perjalanan mereka, adik-adik ketahui bahwa jika kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, terus kita lupa membawa air minum, pasti perasaan kita tidak enak. Seperti halnya dengan Musa bersama pengikutnya. Sepanjang perjalanan, pengikut Musa merasa bersungut-sungut, merasa jengkel, merasa marah kepada Musa karena tidak ada air untuk diminum. Nah, kalau kita mau pinjam bahasa kita sehari-hari, pengikut Musa itu mengatakan kepada Musa, Musa haus ki, tidak ada mau diminum. Kemudian Musa pun berseru kepada Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tidak ada air minum. Ya, tidak ada air minum. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, berjalanlah di depan orang Israel. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, Musa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berjalan, kemudian Musa pun mengikuti perintah itu. Dan Musa membawa beberapa dari tua-tua Israel. Kemudian adik-adik juga tahu bahwa ciri khas Musa itu ialah tongkat. Nah, Tuhan juga menyuruh Musa untuk membawa tongkat itu untuk membelah sungai Nil. Ya, kalau kita lihat sungai Nil itu kalau dibelah bagaimana? Nah, setelah itu Musa membawa tongkatnya juga. Kemudian Tuhan kembali berkata kepada Musa, Musa, biar aku yang jalan duluan. Kalau kita mau pakai bahasa kita sehari-hari, Tuhan berkata, aku yang akan di depan berjalan. Dan di atas gunung Horeb itu ada batu yang begitu besar. Kemudian Musa pun naik di atas gunung itu dengan tongkat yang dibawanya tadi itu, dia pukul batu itu dan mujizat pun terjadi. Keluarlah air sehingga bangsa Israel pun atau pengikut-pengikut Musa pun tidak kehausan lagi. Dia sudah bisa minum, tenggorokannya sudah mulai lega, sudah enak perasaannya yang tadinya bersungut-sungut, tidak ada air minum untuk diminum. Kita ketahui bahwa kalau di padang gurun itu kering, ya. Nah, di situ juga Tuhan campur tangan. Nah, ketika itu
Musa melakukan semuanya itu di hadapan para tua-tua Israel. Maka dinamakanlah tempat itu Masa dan Meriba. Setelah semuanya itu berjalan, adik-adik sekolah minggu, maka datanglah orang Amalek. Orang Amalek datang berperang melawan orang Israel. Kita ketahui bahwa orang Amalek itu orangnya yang sangat sekali, ya, suku Amalek itu orangnya sangat kejam, ya. Pokoknya yang serba jahat-jahat dia ada di situ. Kemudian Musa berkata kepada Yosua. Musa menyuruh Yosua untuk memilih beberapa dari orang Israel untuk melawan orang Amalek. Nah, di situ Yosua pertama kali muncul. Ketika Yosua mengikuti segala yang diperintahkan oleh Musa, Yosua sudah memilih orang-orang Israel itu untuk melawan orang Amalek. Maka terjadilah peperangan. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan kembali hadir di tengah-tengah orang Israel. Maka orang Israel pun kembali menang. Karena itu semua campur tangan Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika dia sudah menang? Orang-orang Israel merasa bersyukur. Musa merasa bersyukur, Yosua merasa bersyukur karena orang Israel sudah menang, sudah mengalahkan orang Amalek. Maka Musa pun mendirikan suatu mezbah, dan mezbah itu dia menamakan Tuhanlah panji-panjiku. Ya, seperti halnya dengan adik-adik sekolah minggu, kalau di sekolah diadakan satu perlombaan, bagaimana perasaan kita kalau kita menang? Sama halnya dengan Kaumi, kalau Kaumi lagi hadiah simpedes-nya naik, dapat mobil atau motor, puji Tuhan, ya, pasti kita senang. Begitu juga dengan orang Israel, ketika dia sudah menang, dia tidak melupakan Tuhan, malah dia bersyukur, mendirikan mezbah, dan mezbah itu dia namakan Tuhanlah panji-panjiku. Kemudian Musa berkata, Tuhan yang mengalahkan orang Amalek turun-temurun. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, pagi ini, minggu ini, adik-adik sekolah minggu, judul cerita kita pada pagi hari ini, judulnya yaitu Orang Israel mengalahkan orang Amalek. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dicatat judul ceritanya. Oke, sudah dicatat? Ya, kami mengulangi lagi judul cerita pagi ini, Orang Israel mengalahkan orang Amalek. Bahan ceritanya terambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Oke adik-adik, Alkitabnya dibatasi, ya. Kalau sudah dibatasi, jadi nanti minggu berikutnya ketika kita ditanya atau ketika suatu saat kita dapat berkumpul bersama kembali, pasti kita akan sudah tahu ceritanya terambil dari mana, bahan ceritanya terambil dari mana, ya. Oke, sudah dibatasi. Saya ulang sekali lagi, judul cerita minggu ini yaitu Orang Israel mengalahkan orang Amalek. Bahan ceritanya terambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman ini mau mengambil bagian dalam hati kita masing-masing dan senantiasa untuk mengajar kita untuk selalu sabar. Ya, kita harus selalu sabar dalam segala hal. Apapun masalah adik-adik hadapi, kita tetap sabar dan kita serahkan kepada Tuhan. Oke? Oke. Ya, baiklah adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Setelah sejenak tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan,
Mari adik-adik, persembahannya dipersiapkan ya. Kita akan memberi persembahan. Jadi persembahan yang kita siapkan, kita masukkan dalam undi ya. Oke. Nah, pada persembahan ini kita diiringi lagu dari pujian, bawa persembahanmu pada bait yang kedua, tanganku yang kecil. Selesai ujian kah? Atau untuk sementara mempersiapkan diri untuk ujian kah? Ya, baiklah adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam doa sapa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kedengaran buat kami semua ya Tuhan, terutama kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dapat kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing dan senantiasa untuk mengajar kami untuk selalu sabar dalam segala hal. Bapa dalam surga, pagi ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Mari Engkau jamah sakit penyakit yang dideritanya ya Tuhan, sehingga biarlah melalui obat-obatan yang dia makan dan minum mengalir mujizat penyembuhan yang asalnya daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin saat ini ya Tuhan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ya Tuhan. Biarlah melalui setiap mata pelajaran yang dia pelajari ya Tuhan, sehingga tiba harinya nanti ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu dapat menyelesaikannya, sehingga apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan, semuanya itu Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, di pagi ini juga ya Tuhan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu sepanjang di bulan Mei ya Tuhan yang berulang tahun. Tuhan, biarlah dengan pertambahan separuh usia yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah senantiasa anak-anak sekolah minggu berterima kasih, bersyukur dan bersukacita di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, pagi ini juga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan ungkapan syukur ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, kami akan gunakan untuk pelabaran akan firman-Mu, dan yang masih ada pada kami ya Tuhan, biarlah itu menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu, dan kami akan gunakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa akan seluruh program sekolah minggu, baik yang masih sementara berjalan ataupun sementara sudah terlaksana sebagian ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kami segenap pengurus dan anggota ya Tuhan dapat seiring sejalan untuk melaksanakannya, sehingga apa yang kami telah programkan ya Tuhan semuanya terlaksana dengan baik. Semua ini karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Allah Bapa dalam surga. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami ya Tuhan yang mempersiapkan diri untuk berkumpul di sini di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama memuji dan memuliakan akan Engkau. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini, mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari pujian Allah itu baik. Tiba saatnya kita untuk masuk dalam doa terakhir atau doa berkat. Mari kita lipat tangan, kita satu di dalam doa berkat. Kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita dengan tangan kasih-Nya saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam Yesus Kristus, demikianlah ibadah sekolah minggu pagi ini. Minggu berikutnya